Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian sekolah fisika. Nomor 17, seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan, Y sama dengan 6 sin 0,2 pt plus 0,5 px, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam second. Dapat disimpulkan 1. Amplitudo gelombang 6 cm, 2. Frekuensi gelombang 0,4 Hz, 3. Panjang gelombang 4 cm, 4. Cepat rambat gelombang 1,6 cm per second. Kesimpulan yang benar adalah, jadi di sini kita akan mencari pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan ini. Jadi yang diketahuinya adalah ini persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombangnya ini adalah Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi T ditambah dengan 0,5 pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Ini sesuai dengan rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Kx. Jadi sesuai dengan persamaan rumusnya persamaan gelombang, jadi A-nya ini adalah ini, omeganya adalah ini, kemudian K-nya adalah ini. Jadi A ini amplitudo, berarti amplitudonya adalah 6. Jadi karena di sini dalam cm berarti 6 cm. Jadi amplitudonya ini adalah ini. Jadi pernyataan 1 amplitudo gelombang 6 cm adalah benar. Kemudian kita cari frekuensinya. Jadi frekuensi ini dari omega. Jadi omega ini di sini sama dengan yaitu 0,2 pi. Jadi di sini 0,2 pi. Rumus dari omega ini adalah 2 pi dikali f. Jadi sama dengan 0,2 pi. Maka pi-nya ini bisa dicoret. Kemudian frekuensinya adalah 0,2. Ini 2-nya dipindahkan ke bawah jadi dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Jadi frekuensinya adalah 0,1 Hz. Ini frekuensinya. Berarti di sini yang kedua frekuensi gelombang 0,4 Hz adalah salah. Jadi pernyataan yang kedua adalah salah. Kemudian panjang gelombangnya ini dari K, K-nya ini adalah ini. Jadi K di sini sama dengan 0,5 pi. Rumus dari K ini adalah 2 pi per lambda sama dengan 0,5 pi. Jadi pi-nya ini bisa dicoret. Kemudian ini lambdanya bisa ditukar dengan 0,5. Jadi di sini adalah 2 per 0,5. Maka di sini hasilnya yaitu di sini adalah lambdanya di sini berarti sama dengan lambda. Jadi hasilnya 2 dibagi 0,5. Ini kita hilangkan dulu desimalnya, jadi dikali dengan 10. Jadi di sini 20 per 5 sama dengan lambda. Jadi lambdanya adalah sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi 4 cm. Jadi di sini satuannya cm karena di sini dalam cm berarti lambdanya adalah 4 cm. Berarti yang ketiga panjang gelombang 4 cm. Jadi ini panjang gelombang. Jadi di sini pernyataan yang ketiga adalah benar. Kemudian yang terakhir, cepat rambat gelombang. Rumus dari cepat rambat gelombang ini yaitu V. V-nya ini rumusnya adalah lambda dikali frekuensi. Maka di sini sama dengan lambdanya adalah ini. Jadi 4 dikali dengan frekuensinya adalah ini 0,1. Jadi dikali 0,1 hasilnya adalah sama dengan 0,4. Jadi 0,4 cm per second. Ini cepat rambatnya. Di sini cepat rambat gelombang 1,6. Berarti salah. Jadi harusnya 0,4 cm per second. Jadi ini pernyataannya salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jadi yang benar di sini adalah 1 dan 3, yaitu B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar gelombang berikut ini. Jadi ini gambar gelombangnya. Dari gambar tersebut, titik-titik yang punya fase 1,5 adalah, jadi fase 1,5 ini, jadi fase gelombang 1,5 ini adalah sama dengan 1,5 lambda. Jadi 1,5 lambda ini panjang gelombangnya adalah 1,5.
Berarti kita cek satu persatu. Di sini Pi dengan V. Jadi Pi dengan V. V-nya itu adalah di sini. Jadi P dengan V ini kita cek berapa gelombang. Jadi dari sini, dari P ini, P-nya ini ke sini, ini sampai T, ini adalah satu gelombang. Kemudian T ke V ini adalah setengah. Jadi 1,5. Berarti Pi dengan V ini adalah 1,5 gelombang. Kemudian P dengan U, P dengan U berarti sampai sini, P dengan U, kita cek berarti di sini sampai T ini adalah satu gelombang, kemudian di sini sampai T berarti seperempat gelombang, berarti di sini adalah 1/4. Jadi 1/1/4 gelombang, atau di sini adalah 1,25 gelombang. Jadi 1/1/4 gelombang ini adalah 1,25 gelombang. Kemudian Q dengan U, Q dengan U itu di sini Q-nya, kemudian U-nya di sini. Berarti di sini adalah jalannya di sini, berarti ini satu gelombang. Berarti ini adalah jadi satu gelombang. Jadi Q dengan U ini adalah satu gelombang, kemudian Q dengan T. Jadi Q dengan T. Q dengan T adalah ini belum mencapai satu gelombang, jadi di sini adalah ini 3/4 gelombang. Jadi di sini 3/4 gelombang. Jadi 3/4 gelombang ini adalah 0,75. Jadi di sini atau 0,75 gelombang. Kemudian R dengan TS. R dengan S di sini R-nya adalah ini. Kemudian S-nya adalah ini seperempat. Jadi di sini adalah 1/4 gelombang, atau 1/4 gelombang ini adalah 0,25. Jadi 0,25 gelombang. Berarti 1,5 lambda ini adalah 1,5 gelombang. Jadi 1,5 panjang gelombangnya atau 1,5 gelombang. Berarti yang 1,5 gelombang adalah yang A. Jadi di sini yang mempunyai fase 1,5 adalah P dengan V. Jadi P dengan V ini mempunyai fase 1,5 gelombang atau 1,5. Jadi fase gelombangnya adalah 1,5. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 19, perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Bunyi sebuah petasan didengar oleh Ali dengan intensitas sebesar 8,1 kali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat dan amplitudo bunyi 2 meter. Berapakah besar intensitas I dan amplitudo A bunyi petasan yang didengar oleh Bobby? Jadi di sini yang diketahuinya dari gambar ini jaraknya. Jadi dimisalkan di sini adalah jarak yang pertama, berarti di situ adalah R1-nya, yaitu sama dengan 10 meter, ini yang didengar oleh Ali. Kemudian R2-nya yang didengar oleh Bobby, berarti di sini jaraknya ini 10 tambah 90. Berarti di sini 10 tambah 90, yaitu sama dengan 100. Jadi 100 meter. Ini jarak dari sumber bunyinya. Kemudian ini intensitas sumber bunyinya, jadi di sini adalah I sama dengan ini intensitas awalnya, jadi yang didengar, intensitas yang didengarnya dari sumber bunyi itu yaitu 8,1 kali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat, karena di sini adalah yang didengar oleh Ali. Kemudian ini amplitudo bunyinya, jadi di sini adalah A1-nya yaitu sama dengan 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah intensitas dan amplitudo yang didengar oleh Bobby. Berarti di sini yang ditanyakan adalah I2-nya yaitu sama dengan berapa dan A2-nya yaitu sama dengan berapa. Ini kita hitung intensitas dan amplitudonya. Jadi di sini untuk menghitung intensitas ini kita menggunakan perbandingan intensitas dan jaraknya. Jadi di sini perbandingannya adalah I1 per I2 sama dengan, ini dalam kurung, R2 per R1 kuadrat. Jadi ini rumus intensitas atau perbandingan intensitasnya. Ini kita masukkan angkanya. Jadi I1-nya adalah ini 8,1 kali 10 pangkat 2 per I2-nya ini kita cari. Kemudian di sini sama dengan
Ini R-nya, R2-nya adalah ini 100, jadi di sini 100 per R1-nya adalah 10. Jadi di sini dikuadratkan. Kemudian di sini 8,1 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 ini 100, jadi 8,1 dikali 100 adalah 810. Kemudian di sini per I2 sama dengan ini 100 dibagi 10, jadi nolnya ini habis. Jadi di sini 10 per 1 adalah 10, kemudian dikuadratkan adalah 100. Berarti I2-nya adalah sama dengan ini ditukar dengan 100, jadi di sini 100-nya di sini, berarti 810 per 100. Ini nolnya bisa dicoret, jadi 81 dibagi 10 adalah 8,1. Jadi I2-nya adalah 8,1 watt per meter kuadrat. Ini I2-nya. Kemudian kita cari A2-nya. Jadi perbandingannya di sini adalah I1 per I2 sama dengan ini dalam kurung A1 per A2 kuadrat. Jadi ini untuk menghitung A2, rumusnya adalah ini. I1-nya adalah 8,1 kali 10 pangkat 2 per I2-nya adalah ini 8,1 sama dengan ini dalam kurung A1-nya adalah 2, jadi di sini 2 per A2-nya ini kita kuadratkan. Jadi di sini ini 81 ini bisa dicoret. Jadi 10 pangkat 2 ini adalah 100. Ini kuadrat berarti ini kebalikannya adalah diakarkan. Jadi di sini adalah akar dari 100. Karena 10 pangkat 2 ini adalah 100 sama dengan 2 per A2. Jadi di sini 2 per A2 adalah sama dengan akar dari 100 ini adalah 10. Maka kita tukar A2-nya dengan 10. Jadi di sini A2-nya adalah sama dengan, jadi A2-nya di sini berarti di sini adalah 2 per, jadi 10-nya dipindah ke bawah, jadi 2 per 10. 2 per 10 adalah 0,2. Jadi A2-nya adalah 0,2 meter. Ini amplitudonya. Jadi amplitudo bunyinya yang didengar oleh Bobby adalah 0,2 meter. Atau di sini kita jadikan dalam sentimeter, karena di sini jawabannya dalam sentimeter, berarti di sini dikali dengan 100. Berarti dikali 100 adalah 20. Jadi 20 cm. Berarti di sini jawabannya adalah I2-nya adalah 8,1 dan A2-nya adalah 20 cm. Berarti jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Nomor 20, mobil polisi bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine berfrekuensi 1400 Hz. Di belakang mobil polisi terdapat pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 54 km per jam, searah dengan mobil polisi. Cepat rambat uji di udara saat itu 330 meter per second. Maka besar frekuensi sirine mobil polisi yang didengar pengendara sepeda motor adalah. Jadi di sini yang diketahuinya ini mobil polisi. Karena di sini mobil polisi ini sambil membunyikan sirine, berarti ini adalah sumber bunyinya. Berarti ini kecepatan sumber bunyinya. Jadi di sini adalah Vs, kecepatan sumber bunyi, yaitu sama dengan 72 km per jam. Ini kita ubah menjadi meter per second, jadi sama dengan kilometer ke meter ini 1000, berarti di sini dikali 1000 adalah 72.000. Jadi 72.000 meter per ini 1 jam. 1 jam ini kita ubah ke second, yaitu 3.600 second. Jadi ini nolnya bisa dicoret, jadi 720 per 36 adalah sama dengan 20 meter per second. Kemudian ini frekuensinya, jadi frekuensi sumbernya yaitu Fs sama dengan 1400 Hz. Kemudian ini pengendara sepeda motor, berarti ini adalah kecepatan pengamatnya atau kecepatan pendengar, yaitu Vp sama dengan 54 km per jam. Ini kita ubah ke meter per second, jadi ini dikali 1000, yaitu 54.000 per 3.600. Ini meter per second. Itu sama dengan ini di nolnya dicoret, jadi 540 dibagi 36, hasilnya adalah
15. Jadi 15 meter per second. Kemudian di sini kecepatan bunyi di udara, berarti di sini adalah V-nya, yaitu cepat lambat atau kecepatan bunyi di udara, yaitu 330 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah besar frekuensi sirine mobil polisi yang didengar pengendara sepeda motor. Berarti di sini adalah frekuensi pendengarnya. Jadi frekuensi pendengar ini adalah FP-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung frekuensi pendengar ini atau frekuensi yang didengar, ini kita menggunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi ini rumus dari efek Doppler. Ini kita tentukan terlebih dahulu plus minusnya, karena di sini di belakang mobil polisi terdapat pengendara sepeda motor. Misalkan, jadi di sini misalnya ini pendengarnya, jadi ini sumber bunyinya. Jadi sumber bunyi di sini, jadi ini sumber bunyinya, misalnya ini aturannya. Kemudian di sini adalah pendengarnya. Jadi di sini karena di sini di belakang mobil polisi, berarti misalkan sumber ini bergerak ke sini, kemudian di belakang sumber bunyi ini bergerak ke sini juga. Jadi bergerak dengan membunyikan sirine ini, jadi bergerak searah. Jadi searah dengan mobil polisi. Jadi misalkan searah dengan mobil polisi bergerak ke sini dan pendengar juga bergerak ke sini. Maka di sini karena pendengar mendekati sumber ini adalah positif, kemudian sumber ini menjauhi pendengar, ini juga positif. Berarti positif dan positif. Berarti ini adalah positif dan positif. Berarti kita masukkan angkanya. Jadi Fp-nya ini kita cari, per Fs-nya ini adalah ini, 1400. Kemudian sama dengan V-nya adalah ini, 330. Kemudian plus minus ini adalah positif. Jadi di sini adalah plus. Vp-nya adalah ini 15, jadi ini 15 per V-nya adalah 330, kemudian Vs-nya yaitu plus, jadi di sini plus. Ini Vs ini adalah sumbernya, jadi positif karena menjauhi pendengar. Jadi di sini Vs-nya adalah ini 20. Ini kita hitung, jadi Fp sama dengan ini 400-nya dipindah ke sini. Kemudian ini kita jumlahkan 330 tambah 15 adalah 345 per 330 tambah 20 adalah 350. Kemudian dikali dengan 1400. Ini 1400 dibagi 350, ini adalah 4. Maka di sini 345 dikali 4 hasilnya adalah sama dengan 1380. Jadi 1380 Hz. Jadi ini frekuensi yang didengarnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan soal ujian sekolah fisika.